Seiring berganti hari, tahun pun berbilang. Kais tumbuh dan berkembang menjadi lelaki yang dapat dibanggakan orang tuanya. Wajahnya tampan rupawan, tubuhnya tinggi semampai bak pilar-pilar yang kokoh, dan suaranya merdu laksana buluh perindu. Sebagian besar orang tua beranggapan anak merupakan kebanggaan kaum lelaki untuk meneruskan keturunan. Begitu juga Syed Omri sebagai seorang pemimpin kabilah mengidamkan putra sematawayangnya nanti tumbuh menjadi kebanggaannya. Laksana denting piala tempat minuman yang selalu terdengar nyaring di telinga atau bak simfoni surgawi. Berbagai pendidikan paling baik ia berikan pada Kais agar kelak tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pandai. Pada suatu hari, Syed Omri menitipkan Kais, putra kesayangannya, kepada seorang guru dengan diharapkan kelak menjadi pemuda terhormat. Sang guru tersebut tinggal di daerah Badui. Ia merupakan sosok lelaki yang penyabar lagi bijaksana. Ia merupakan cahaya pengetahuan, menguasai berbagai disiplin ilmu, dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Ia adalah guru terbaik di seluruh jazirah Arab. Tak heran jika kaum bangsawan dan pangeran menitipkan putra-putri mereka kepada sang guru tersebut untuk diasuh dan dibimbingnya. Di sekolah sang guru tersebut, Kais tergolong anak yang cerdas dan tekun. Ia dengan cepat mampu menerima pelajaran yang diberikan sang guru. Ia termasuk pemuda yang pandai bergaul tersebab ia memiliki kefasihan lidah dan kepandaian merangkai kata menjadi syair nan indah. Teman-temannya merasa terhibur jika berada di dekat Kais. Ia adalah anak yang ringan tangan, gemar membantu teman-temannya yang kena musibah dan penderitaan. Di antara anak asuh sang guru terdapat gadis cantik nan rupawan berusia belasan tahun. Parasnya anggun mempesona, lembut budi bahasanya, dan penampilannya amat bersahaja. Gadis ini bersinar terang laksana cahaya mentari pagi. Tubuhnya bak biola dan bola matanya hitam laksana mata rusa. Rambutnya hitam tebal bergelombang. Gadis tersebut menjadi buah bibir dan penghias mimpi di kalangan pemuda. Ia bernama Laila. Ya, bukankah Laila berarti malam? Laksana hitam rambutnya. Jika seorang pemuda menatap parasnya, tentu jiwa sang pemuda akan gelisah dan paras nan elok tersebut akan senantiasa terkenang hingga ajal pun tiba. Apalagi menatap pipinya yang seperti rembulan menerangi gurun Arab. Pasti jantung akan berhenti berdetak, seperti Zulaikha yang terkesima menatap wajah tampan Yusuf. Semua lelaki yang memandang pasti terpikat oleh pesona akan paras rupawan gadis yang sedang tumbuh tersebut. Cahaya wajah gadis tersebut
sangat menawan. Andai saja mentari tak terbit, cukup paras Laila yang menawan yang menggantikan cahayanya. Jika rembulan enggan muncul di malam hari, pesona paras Laila sudah cukup menyinari bumi. Si Laila juga dikaruniai kecerdasan dan kefasihan lidah serta mempunyai kemampuan yang mempesonakan untuk merangkai kata. Sempurna sudah kepribadian dan kemuliaan gadis pujaan para pemuda. Banyak teman Laila enggan jauh dari sisinya. Kemanapun Laila pergi selalu ditemani kawan-kawannya, seakan mereka hendak mengambil sisa-sisa pesonanya. Para pemuda pun turut berlomba menarik perhatiannya, berusaha menawan hati bunga yang sedang mekar-mekarnya. Paras Laila laksana pusaran angin beliung yang mampu menyedot segala benda yang tertanam di bumi. Laila merupakan mahkota bangsa Arab yang dipuja dan dikenang selalu. Andai saja sang pemuda tak menatap parasnya, mendengar namanya disebut saja hasrat hidupnya dapat kembali. KS sendiri sejak pertama kali menatap wajahnya, jiwanya langsung bergetar. Ia bak merasakan bumi bergetar kencang hingga merenggut hasratnya untuk menuntut ilmu. KS belum pernah melihat keindahan yang mempesonakan laksana kecantikan Laila. Ia sungguh telah jatuh cinta pada mawar jelita Laila. Mukjizat cinta sudah merenggut ketenangan pikiran KS. Gejolak gairah cinta dalam jiwa membuat kehilangan akal sehatnya, hingga lupa belajar dan lupa makan. Tiada sedetik pun terlepas dari bayangan mata jelita Laila. Tak ada suara yang menggetarkan jiwanya kecuali suara bidadari surga nan turun ke bumi, sang Laila. Ketika melihat paras bunga Arab Laila, ribuan kata hendak dikeluarkan dari bibirnya, tapi tiada daya bibir pun menjadi keluh untuk melukiskan pesona cinta. Nyala api asmara dalam hatinya semakin lama semakin berkobar. Akhirnya kebiasaannya hanya melamun dan merangkai syair. Masa telah berlalu saat banyak manusia meminta bantuan padaku. Dan kini adakah seorang penolong yang akan mengabarkan rahasia jiwaku kepada Laila? Wahai Laila, cinta sudah membuatku lunglai tak berdaya. Laksana anak hilang jauh dari keluarga dan tak memiliki harta. Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan. Waktu terus berlalu dan bebatuan itu akan hancur, berserak bagai pecahan kaca. Begitulah cinta yang engkau bawa padaku, dan sekarang hatiku hancur lebur, hingga orang-orang memanggilku si dungu yang suka merintih dan menangis. Mereka mengatakan aku sudah tersesat. Aduhai, mana mungkin cinta akan menyesatkan. Jiwa mereka sebenarnya kering, laksana dedaunan diterpa panas mentari. Bagiku cinta adalah keindahan yang membuatku tak bisa memejamkan mata. Remaja manakah yang dapat selamat dari api cinta? KS bukan menggantang asap,
tidak bertepuk sebelah tangan. Laila, mahkota Arab, juga telah tertarik pada Kais sejak awal berjumpa. Gadis tersebut juga melihat pesona yang memabukkan dalam pribadi Kais. Baginya Kais bak gelas minuman, semakin ditatap semakin haus. Kekaguman Laila pada pemuda pujaannya tersebut hanya dapat diungkapkan lewat syair, sama seperti Kais. Dan semua yang terlihat dari manusia adalah kebencian. Namun cinta sudah memberi kekuatan pada manusia. Kebanyakan manusia yang mencemooh hubungan kita, sungguh mereka tidak mengerti bahwa asmara tersimpan di dalam hati. Cinta sudah mengakar dalam jiwa dua sejoli, namun mereka tak menghendaki cerita cinta kasih mereka diketahui oleh orang lain. Cinta laksana kaktus, jika tak berhati-hati akan tertusuk durinya. Duri dalam cinta sakitnya tak terkira. Belum pernah ada tabib dan obat ampuh yang mampu menyembuhkan luka tersebab tusukan duri cinta. Detik demi detik cinta berkuncup dan bermekaran harum semerbak di dalam taman hati Kais dan Laila. Tetapi jiwa mereka masih malu-malu, bibir pun serasa sulit untuk digerakkan, hingga tiada kata-kata indah merayu yang terucap, hanya mata mereka yang berbicara. Pada saat sepasang mata bola saling berpandangan, maka sabda jiwa mereka seakan tak dapat disembunyikan lagi. Melalui pancaran mata, jiwa mereka seakan mengatakan tak ingin berpisah, seraya merasakan kobaran asmara. Memang madu asmara sangat indah dan memabukkan, dan tiada yang lebih mempesona selain khayal dan harap. Kais dan Laila tiada peduli lagi pada pelajaran. Ketika kawan sejawatnya rajin belajar, sepasang merpati Kais dan Laila hanya terdiam dan saling bertatapan, berusaha membaca apa yang tersirat dari mata orang yang dicinta. Ketika lainnya berpikir dan berusaha keras agar menjadi hebat, sepasang kekasih tersebut hanya berpikir tentang cinta. Saat lainnya berusaha menerapkan apa yang dituturkan sang guru dan hasil bacaan, dua insan tersebut melantunkan bait-bait pujian. Bagi mereka, pengetahuan bukan lagi sesuatu yang mempesonakan. Manisnya cinta telah memabukkan mereka yang memenuhi manisnya cinta telah memabukkan mereka yang memenuhi jiwa mereka seperti yang terlukis dalam mata masing-masing. Jika panah cinta sudah menghujam hati dan jiwa, maka tak ada seorang pun yang dapat mengelak untuk tidak mengikuti alur cerita cinta. Keindahan cinta menyimpan kepahitan. Dalam kegetiran terselubung rasa nikmat. Hanya cinta yang memenuhi pikiran sang tampan dan sang jelita. Sepanjang jiwa tersebut telah larut dalam pesona cinta nan indah, dihiasi oleh senyum dan tangis rindu. Mereka melewatkan waktu hanyut dalam bahasa jiwa. Pesona dengan cinta yang ada dalam hati. Terpesona dengan cinta yang ada dalam hati. Mereka seakan berada di taman nirwana dengan aliran sungai anggur dan madu. Jalan mereka seolah dihiasi oleh beraneka ragam bunga nan indah dan harum.
dan kata-kata mereka sehangat udara musim panas. Bagi sepasang kekasih tersebut, mentari seakan diciptakan karena cinta. Rembulan bercahaya jua tersebab cinta. Jika tak ada cinta, maka mustahil air laut sampai pantai. Demikian khayalan pemuda yang sedang ditawan cinta. Setiap tatapan mata merupakan ungkapan perasaan dalam hati. Cahaya mata mampu mengungkapkan ribuan puja-puji kata cinta yang tak mampu diucapkan oleh lidah. Kais yang telah terpesona keelokan, keanggunan, dan kelembutan Laila membuatnya terbakar oleh api cinta. Siang ia kenang, malam ia impikan raut wajah Laila. Lelaki mana yang mampu menyembunyikan hasrat saat melihat rambut hitam ikal mayang, bibir berkilau laksana batu rubi, mata hitam bening bercahaya, bak sinar rembulan pada malam hari. Ketika menatap keelokan semacam itu, tentu jiwa pemuda tersebut gelisah tak menentu. Melihat keajaiban semacam itu, pasti sang pemuda akan bersedia mengelilingi 7 samudra untuk mendapatkannya. Sedang bagi Laila, Kais merupakan sang pencuri nan budiman. Apalagi yang dapat dilakukan oleh sang gadis jika hatinya telah dicuri, kecuali ingin selalu berada di dekatnya. Syair-syair Kais laksana angin lembut yang membuatnya terhanyut dalam air bah kerinduan. Bagai riak air laut yang menghanyutkan butiran-butiran pasir jiwanya. Sepasang kekasih telah tenggelam dalam kemerduan simfoni cinta, harmoni lembut yang dimainkan dalam jiwa, kerap membuat manusia tidak waspada. Asmara yang telah membius pikiran dan jiwa membuat dua anak manusia tersebut hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Tiada seorang pun sadar akan ketetapan cinta nantinya. Mereka tidak menyadari bila kisah cinta mereka mulai menjadi bahan gosip orang-orang sekitarnya. Mereka tidak menyangka ada sepasang mata nan melihat dan menaruh curiga. Padahal hubungan asmara mereka sudah menjadi buah bibir di antara teman-teman sekolahnya. Sahabat-sahabat Kais dan Laila ada yang turut bahagia atas kisah kasih mereka. Tetapi ada pula yang cemas jika kelak nanti diketahui keluarga sang gadis. Dan tradisi Arab, keluarga akan menjadi tercemar bila anak gadisnya menjadi bahan gunjingan orang lain. Sepandai-pandai tupai melompat, bisa jatuh juga. Sepandai-pandai membungkus bangkai, baunya dapat tercium juga. Demikian takdir yang mengintai sepasang kekasih. Kebahagiaan yang mereka rasakan tidak lama lagi akan terenggut oleh malapetaka. Kisah asmara mereka tercium oleh keluarga mawar jelita Laila. Akibatnya Bani Qotibiyah tersinggung dan harga diri mereka terkotori. Sampai terbersit dalam pikiran ayah Laila lebih baik memutus roh cinta daripada terus-menerus menanggung aib. Seperti tersirat dalam sebuah pepatah, lebih baik kehilangan nyawa daripada harus menanggung malu. Hawa kemarahan telah menguasai pikiran ayah Laila. Seperti biasa orang yang marah acap kali membuat orang khilaf dan berpikir pendek.
Ayah Laila hingga tak peduli. Ayah Laila hingga tak peduli lagi nasib dan masa depan buah hatinya. Ayah Laila membuat keputusan untuk mengurung Laila di rumah. Tidak ada izin bagi Laila untuk pergi sekolah dan berjumpa dengan kawan-kawannya. Keputusan ini telah bulat dan tidak ada seorang pun yang dapat membantah demi untuk menghilangkan rasa malu. Tidak disadari oleh ayah Laila bahwa tali kasih yang tertambat kuat dalam jiwa tidak bisa dipisahkan oleh rentang jarak dan waktu. Sudah terlalu banyak contoh cinta yang dilarang justru semakin memperkuat tali kasih. Bagi pecinta, hambatan merupakan pupuk yang dapat menyuburkan bunga cinta nan mereka tanam. Semakin kuat onak dan duri yang menghambat hubungan mereka, semakin kuat jalinan cinta kasih yang membalut jiwa mereka. Api asmara yang membakar jiwa mereka semakin menyala. Setelah Kais tahu Laila dipingit oleh orang tuanya, tersirat penyesalan yang mendalam tersebab tak mampu menyimpan rapat rahasia mereka. Demikian pula Laila di rumah senantiasa membayangkan raut Kais. Mereka sama-sama mengalami penderitaan mendalam karena terpisah. Mereka merasakan sakit yang menyesakkan dada, dan hari-harinya terisi oleh derai air mata untuk menangisi takdir yang telah menimpa mereka. Kais laksana bayi yang belum puas menetek di susu ibunya, lalu dipaksa untuk berpisah. Ia menjerit memanggil nama Laila yang direnggut dari genggamannya. Mimpi-mimpi indah di malam hari berubah menjadi badai yang memporak-porandakan hatinya. Jiwanya terguncang dan akal sehatnya melayang-layang ke angkasa, mengembara mencari Laila. Laila telah dikurung dan aku diancam orang tuanya. Dengan niat jahat lagi kejam, aku tidak izinkan bertemu lagi. Ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati padaku. Bukan apapun jua, hanya tersebab aku mencintai Laila. Mereka menduga cinta adalah dosa. Cinta bagi mereka merupakan noda yang harus dicuci bersih. Padahal hatiku sudah menjadi tawanannya dan ia juga merindukanku. Cinta telah masuk ke sanubari tanpa kami undang. Ia bagai mukjizat dari langit yang menerobos dan bersemayam dalam jiwa kami. Dan kini kami akan mati tersebab kobaran asmara yang telah membakar seluruh jiwa. Katakanlah padaku, pemuda mana yang bisa bebas dari penyakit cinta? Kais menjadi gelisah. Tak sedetik pun ia sanggup memejamkan mata. Bila malam tiba, dengan sembunyi-sembunyi Kais meninggalkan rumah, berjalan tanpa arah, menerobos semak belukar, menuju padang belantara dengan langkah gontai. Sepertinya ia mencari sesuatu. Namun tak jua bersua yang dicari. Kenangannya pada Laila membuatnya tak takut pada segala bahaya yang hendak menghalanginya. Air mata duka tak terasa terus menetes dengan dada sesak pilu penuh kesedihan.
KS mengembara untuk mencari obat hati, sembari bibirnya melantunkan syair-syair. Syair-syair tersebut keluar dari jiwanya yang sedang terluka. Syair yang terangkai hendak menceritakan kepada dunia. Pada malam-malam nan hening, pada rembulan dan bintang-bintang tentang jiwanya yang sedang tercabik-cabik. Pada mereka semua ia kabarkan bagaimana jeruji cinta telah mengekangnya dan bagaimana kerinduan telah memadamkan harap dan mimpinya. Saat pagi menjelang, fajar merekah berwarna merah seakan turut larut dalam duka Kais. Ia berlari ke sana kemari menuju padang Sahara tanpa alas kaki. Ia beritakan pada angin dan butir-butir pasir jeritan hatinya. Jika kerinduan telah memuncak sampai tak jelas batas antara siang dan malam, tak mampu membedakan hidup atau mati, Kais lari dan mengendap-endap menuju rumah Laila. Ia memilih jalan yang sepi. Jika sudah dekat rumah, seolah-olah seribu sayap turut mempercepat langkahnya. Setiba di rumah si jelita, ia ciumi dinding rumahnya dengan air mata mengalir deras di pipinya. Bila wajah kekasihnya tak didapat, maka cukup bagi Kais menciumi dinding rumahnya sembari melantunkan syair-syair. Dinding rumah tersebut di mata Kais adalah tubuh Laila. Tak peduli apakah Laila mendengar atau tidak lantunan syairnya. Duhai Laila, kekasihku, berjanjilah pada keagungan cinta agar sayap jiwamu dapat terbang bebas. Melayanglah bersama asmara cinta beranak panah menuju sasaran. Cinta tak pernah membelenggu, sebab cinta adalah pembebas yang akan melepaskan ikatan keberadaan. Cinta merupakan pembebas dari segala belenggu, walaupun dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan. Namun jiwa pecinta akan memberi nafas baru. Banyak racun yang harus kita teguk sebagai aroma kenikmatan cinta. Atas nama cinta, racun nan pahit akan terasa manis. Bertahanlah duhai kekasihku. Dunia diciptakan untuk kaum pencinta. Dunia mewujud tersebab oleh cinta.